yang kita miliki. Pada momen Ramadan dan Lebaran 2022 dan 2023, kelompok yang biasanya paling dominan memberikan sumbangan andil inflasi pada momen Ramadan dan Lebaran biasanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi. Namun demikian, berbeda dengan kondisi historis tersebut. Pada periode Ramadan tahun ini, kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi selain makanan, minuman, dan tembakau, yang terbesar kedua adalah perawatan pribadi dan lainnya dengan andil inflasi 0,04%. Sementara itu, kelompok transportasi memberikan andil inflasi yang lebih rendah, yaitu sebesar 0,01% pada bulan Maret 2024. Hal ini didorong oleh tarif angkutan udara yang pada bulan Ramadan tahun ini ternyata mengalami deflasi sebesar 0,97%. Jika dirinci, terdapat 20 provinsi yang mengalami deflasi tarif angkutan udara dan 17 provinsi mengalami inflasi tarif angkutan udara, sedangkan satu provinsi lainnya stabil. Selanjutnya, saya akan sampaikan terkait tinjauan khusus tentang beras. Pada Maret 2024, beras masih mengalami inflasi secara bulanan sebesar 2,06% dan memberikan andil inflasi sebesar 0,09%. Mundurnya masa tanam yang diikuti masa panen berdampak pada pola pembentukan harga beras. Mari kita lihat di periode sebelumnya, yaitu pada periode awal tahun lalu, tahun 2023, di mana di tahun 2023 awal, harga beras sempat 3 kali mengalami inflasi mantuman yang cukup tinggi Januari, Februari, Maret tahun 2023. Namun, kalau kita lihat grafik yang sebelah kanan, selama periode April 2023 sampai dengan Maret 2024, inflasi beras sempat naik tinggi di bulan September 2023 saat terjadi El Nino dan juga pembatasan ekspor beras di pasar global oleh beberapa negara lain. Ini juga menyebabkan tekanan harga di tingkat global. Kemudian, secara bertahap terlihat inflasi beras mulai mereda dan kembali naik cukup tinggi di bulan Februari 2024 sebelum terjadinya panen raya. Pada Maret 2024, tekanan inflasi beras terlihat mulai melemah seiring dengan mulainya panen raya, artinya terjadi peningkatan produksi beras di domestik. Selanjutnya mari kita lihat inflasi telur dan daging ayam ras. Telur ayam ras dan daging ayam ras merupakan komoditas penyumbang andil inflasi terbesar pada Maret 2024. Harga daging ayam ras dan telur ayam ras masih mengalami inflasi yang relatif tinggi, bahkan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini tentunya salah satu faktor penyebabnya adalah meningkatnya permintaan pada bulan Ramadan. Artinya ada tekanan di sisi permintaan. Namun, seiring dengan peningkatan potensi produksi jagung pada Maret 2024, di mana produksi jagung terlihat cukup tinggi di bulan Maret 2024, artinya dari sisi supply untuk harga pakan beras, harga jagung pakan sudah mengalami penurunan dan selanjutnya diharapkan nantinya akan berdampak pada harga pakan ternak dan juga terhadap harga daging ayam ras maupun telur ayam ras di bulan-bulan berikutnya. Setelah perkembangan bulanan,
Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 adalah sebesar 3,05% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 102,99 pada Maret 2023 menjadi 106,13 pada Maret 2024. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yaitu sebesar 7,43% dengan andil sebesar 2,09% terhadap inflasi umum. Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini antara lain adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih. Komoditas lain di luar kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang juga memberikan andil inflasi cukup signifikan antara lain adalah emas perhiasan dan nasi dengan lauk. Selanjutnya adalah sebaran inflasi tahunan menurut wilayah. Secara tahunan, seluruh provinsi mengalami inflasi. Inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Barat dengan inflasi sebesar 4,78%, sedangkan inflasi terendah terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dengan inflasi sebesar 1,42%. Adapun data inflasi di masing-masing wilayah dan juga berdasarkan wilayah ada provinsi tertinggi dan terendah untuk inflasinya dapat dilihat secara lengkap pada layar dan juga pada naskah BRS. Berikutnya, inflasi tahunan Maret 2024 menurut komponen. Secara tahunan, inflasi terjadi pada seluruh komponen. Komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 1,77% dengan andil sebesar 1,14%, di mana komoditas yang dominan memberikan andil inflasi terhadap komponen inti antara lain adalah emas perhiasan, gula pasir, nasi dengan lauk, biaya kontrak rumah, dan biaya sewa rumah. Selanjutnya untuk komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi tahunan sebesar 1,39%. Komponen ini memberikan andil sebesar 0,27%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret kretek tangan SKT, sigaret putih mesin SPM, dan tarif angkutan udara. Untuk komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 10,33%. Komponen ini memberikan andil terbesar terhadap inflasi tahunan dengan andil sebesar 1,64%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, telur ayam ras, bawang putih, dan tomat. Sebagai ringkasan inflasi untuk bulan Maret 2024 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada Maret 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,52% dan inflasi year on year sebesar 3,05%. Penyumbang utama inflasi Maret 2024 secara mantuman terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0,41%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain adalah telur ayam ras, daging ayam ras, beras, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Penyebab utama inflasi Maret 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,09%.
Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, daging ayam ras, cabai merah, dan telur ayam ras. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan data perkembangan harga gabah dan beras. Nilai tukar petani pada bulan Maret 2024 tercatat sebesar 119,39 atau turun 1,31% dibandingkan Februari 2024. Penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,46%, sementara indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,86%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks yang diterima petani adalah gabah, jagung, dan cabai merah. Peningkatan NTP tertinggi terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 2,87%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 3,83%, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang mengalami kenaikan sebesar 0,93%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan IT untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, dan kakao. Adapun untuk penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 5,01%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 4,15%, sementara IB mengalami kenaikan sebesar 0,90%. Adapun komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan IT atau indeks harga yang diterima petani adalah gabah, jagung, dan kacang tanah. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Maret 2024 tercatat sebesar 122,55 atau turun 0,62% dibandingkan Februari 2024. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT turun sebesar 0,46%, sementara indeks biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM mengalami kenaikan 0,16%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM nasional adalah benih padi, upah pemanenan, upah penanaman, dan bibit ayam ras pedaging. Peningkatan NTUP tertinggi itu terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat yang naik sebesar 3,69%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 3,83%, lebih tinggi dari kenaikan BPPBM yang mengalami kenaikan sebesar 0,13%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM adalah upah menuai atau memanen, urea, dan upah merambet atau menyiangi. Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor tanaman pangan yang turun sebesar 4,33%. Penurunan ini terjadi karena IT turun sebesar 4,15%, sedangkan indeks BPPBM mengalami kenaikan sebesar 0,19%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM adalah benih padi, upah pemanenan, dan upah penanaman. Selanjutnya adalah harga rata-rata gabah di tingkat petani dan beras di penggilingan, grosir, serta eceran.
harga gabah di tingkat petani pada bulan Maret 2024 adalah sebagai berikut. Gabah kering panen turun sebesar 7,24% secara mantuman atau naik sebesar 27,71% secara year on year. Gabah kering giling turun sebesar 5,47% secara mantuman dan naik sebesar 34,22% secara year on year. Penurunan harga beras secara bulanan terjadi di tingkat penggilingan. Harga beras di penggilingan pada bulan Maret 2024 turun sebesar 0,87% secara mantuman, namun secara year on year mengalami kenaikan sebesar 25,21%. Harga beras grosir pada bulan Maret 2024 ini naik sebesar 0,90% secara mantuman dan sebesar 20,64% secara year on year. Harga beras eceran pada bulan Maret 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,06% secara mantuman dan secara year on year naik sebesar 20,07%. Perlu saya informasikan kembali bahwa harga beras yang kami sampaikan ini merupakan rata-rata harga beras yang mencakup berbagai jenis kualitas beras dan juga mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di bagian ketiga saya akan menyampaikan perkembangan indeks harga perdagangan besar dan indeks harga perdagangan besar kelompok bangunan dan konstruksi. Pada Maret 2024, inflasi HPB umum nasional secara mantuman adalah sebesar 0,68%, atau inflasinya lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara year on year, inflasi HPB umum adalah sebesar 3,64%, melanjutkan tren meningkat dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, secara year to date adalah sebesar 1,66%. Jika dilihat menurut sektor, secara mantuman, inflasi HPB terjadi pada semua sektor. Kenaikan terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar 1,82%, yang juga memberikan andil terbesar sebesar 0,34%. Secara year on year, inflasi HPB juga terjadi pada semua sektor dengan kenaikan terbesar pada sektor pertanian, yaitu sebesar 8,56%. Sementara sektor yang memberikan andil terbesar adalah sektor industri sebesar 2,09%. Selanjutnya adalah inflasi HPB pada kelompok bangunan konstruksi, di mana pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,09% mantuman dan 0,51% year on year. Secara bulanan, inflasi HPB kelompok bangunan konstruksi terutama didorong oleh kelompok jenis bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal yang mengalami inflasi sebesar 0,32% dan memberikan andil sebesar 0,09%. Pada bulan lalu, kelompok jenis bangunan ini mengalami deflasi sebesar 0,01%. Pada Maret 2024, deflasi terjadi pada kelompok jenis bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan sebesar 0,02%. Komoditas bahan bangunan yang mengalami perubahan indeks harga bulanan mantuman pada Maret 2024 antara lain yang mengalami kenaikan adalah lantai, atap, dan sejenisnya serta pasir. Yang mengalami penurunan adalah aspal, semen, dan besi beton.
Bapak Ibu yang saya hormati, pada bagian keempat ini saya akan menyampaikan perkembangan pariwisata kondisi Februari 2024. Pertama, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari 2024. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama sebanyak 890.864 kunjungan, sementara yang masuk melalui pintu masuk perbatasan sebanyak 145.173 kunjungan. Dengan demikian, secara total, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada bulan Februari 2024 adalah sebanyak 1.036.037 kunjungan atau naik sebesar 11,67% secara bulanan dan naik sebesar 38,24% secara tahunan. Selanjutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif bulan Januari sampai dengan Februari 2024. Total kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang periode Januari sampai Februari 2024 adalah sebesar 1.963.783 kunjungan atau meningkat 26,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Meskipun terus pulih dan meningkat, total kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif di 2 bulan pertama 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama sebelum pandemi, yaitu di Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020. Berikutnya adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Pada Februari 2024, kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak berasal dari kebangsaan Malaysia, disusul Singapura dan Tiongkok. Kunjungan Wisman dari Malaysia mengalami peningkatan sebesar 37,93% secara bulanan dan naik sebesar 42,64% secara tahunan. Sebagian besar wisatawan mancanegara ke Indonesia ini masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali 43,81% dan Wisman yang paling banyak masuk melalui pintu masuk Ngurah Rai berkebangsaan Australia dengan proporsi sebesar 20,4%. Dalam hal rata-rata lama tinggal, Wisman menghabiskan rata-rata lama tinggal di Indonesia selama 7,10 malam di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan jumlah perjalanan wisatawan nasional atau WISNAS, yaitu orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Pada Februari 2024, terdapat 622.150 perjalanan wisatawan nasional. Angka tersebut turun 25,46% dibandingkan Januari 2024. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Februari tahun lalu, Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 7,22%. Selanjutnya, secara kumulatif, jumlah perjalanan WISNAS mulai Januari sampai dengan Februari 2024 mencapai 1.456.846 perjalanan atau meningkat 17,03% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Meskipun demikian, jumlah perjalanan WISNAS hingga Februari 2024 ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama saat sebelum pandemi, yaitu di periode Januari-Februari 2019 dan Januari-Februari 2020.
Berikutnya adalah negara tujuan utama wisatawan nasional. Pada Februari 2024, sekitar 1 dari 3 orang Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri ke Malaysia, atau kira-kira proporsinya adalah 31,7% dari total wisatawan nasional. Kemudian disusul Singapura 16,62% dan Arab Saudi 16,05%. Di antara ketiga negara utama tujuan Wisnas tersebut, hanya kunjungan ke Arab Saudi yang mengalami peningkatan secara bulanan. Hal ini tentunya terutama didorong oleh perjalanan umroh. Selanjutnya, beberapa statistik lain terkait Wisnas untuk bulan Februari 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sebagian besar atau 78% perjalanan Wisnas menggunakan moda transportasi udara. Kemudian disusul oleh moda transportasi laut sebesar 15,5% dan moda transportasi darat hanya 6,5%. Terdapat sebanyak 485.006 perjalanan Wisnas melalui udara dan angka tersebut masih relatif lebih rendah 27,33% dibandingkan bulan Januari 2024. Dalam hal pintu kedatangan Wisnas, Bandara Soekarno-Hatta berada di posisi pertama, yaitu sebanyak 297.578 perjalanan, disusul oleh pintu pelabuhan Batam di Kepulauan Riau dan Bandara Kuala Namu di Sumatera Utara. Berikutnya adalah perkembangan tingkat hunian kamar, di mana tingkat penghunian kamar Februari 2024 mencapai 49,45% atau mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan, masing-masing sebesar 2,73 persen poin dan 1,62 persen poin. TPK Hotel klasifikasi bintang tertinggi tercatat di Provinsi Kepulauan Riau, yakni sebesar 62,51%, yang didorong antara lain oleh peningkatan kunjungan Wisman berkebangsaan Singapura dalam periode libur Tahun Baru Imlek, serta penyelenggaraan kegiatan MICE seperti Rakernas PHRI di Batam. Rata-rata lama menginap pada hotel klasifikasi bintang pada Februari 2024 adalah selama 1,62 malam. Terakhir, pada bagian ini, tingkat penghunian kamar bintang dan non-bintang per provinsi. Pada Februari 2024, TPK Hotel berbintang tertinggi berada di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Bali. Informasi lebih lengkap terkait poin-poin yang telah saya sampaikan tentunya dapat dilihat pada tayangan maupun naskah BRS. Pada bagian terakhir dari rilis hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi kondisi Februari 2024. Pada Februari 2024, jumlah penumpang pada seluruh moda angkutan mengalami penurunan secara bulanan, namun meningkat secara tahunan. Bulan Februari pada umumnya masih termasuk low season, selain juga karena jumlah harinya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah hari pada bulan Januari. Selain itu, cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang masih terjadi juga turut mempengaruhi aktivitas penerbangan dan pelayaran hingga berdampak pada penurunan jumlah penumpang pada Februari 2024. Selanjutnya untuk angkutan barang pada Februari 2024, terjadi penurunan jumlah angkutan barang secara bulanan untuk seluruh moda angkutan dengan penurunan tertinggi pada moda angkutan kereta api sebesar 9,29%. Sementara secara tahunan terjadi peningkatan jumlah angkutan barang
pada seluruh moda angkutan dengan peningkatan tertinggi pada angkutan udara domestik yang mencapai 14,19%. Demikian rilis berita resmi statistik tanggal 1 April 2024. Kepada Kepala BPS Provinsi, saya persilakan untuk melanjutkan rilis di wilayahnya masing-masing. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Bahan tayang dan naskah BRS dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala OPD atau yang mewakili, yang saya hormati dari instansi vertikal dari BI dan OJK, dan beberapa teman-teman dari media yang sempat hadir pada acara rilis kami pada siang hari ini, edisi 1 April 2024. Ada 5 berita resmi statistik yang akan kami sampaikan. Kita mulai dari perkembangan indeks harga konsumen. Ya, baik. Catatan peristiwa pada bulan Maret 2024 kita lihat memang masih terjadi ketidaksesuaian supply dan demand beras, ya. Kemudian terjadi banjir di beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian terjadinya penyesuaian tarif cukai hasil tembakau, di mana pemerintah kembali menyesuaikan tarif CHT pada 1 Januari 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 191 PMK-010-2022. Baik, kita lihat bagaimana perkembangan indeks harga konsumen. Ya, saya mulai dengan perkembangan inflasi pada Maret 2024. Pada Maret 2024 terjadi inflasi sebesar 0,62% secara bulanan, atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen atau IHK dari 105,62 pada Februari 2024 menjadi 106,28 pada Maret 2024. Sementara itu, secara year on year terjadi inflasi sebesar 2,93% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 0,79%. Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya. Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 2,08%. Dengan andil inflasi 0,64%, dengan komoditas penyumbang inflasi yaitu beras dengan andil inflasi sebesar 0,65%, telur ayam ras dengan andil inflasi 0,09%, serta kangkung dengan andil inflasi 0,05%. Komoditas yang memberikan andil deflasi yaitu penurunan harga adalah komoditas tomat dengan andil deflasi sebesar 0,17%, serta ikan layang dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Setelah perkembangan bulanan, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun, ya. Inflasi tahunan, ya, secara historical selalu terjadi inflasi di bulan Ramadan, ya.
Komoditas utama penyebab inflasi bulan Maret 2024 didominasi oleh beberapa komoditas pangan bergejolak. Namun, inflasi secara umum dapat diredam oleh beberapa komoditas yang mengalami deflasi seperti tomat, ikan layang, ikan selar, cabai rawit, dan bawang merah. Ya. Selanjutnya adalah sebaran inflasi bulanan antar wilayah di Sulawesi Tenggara. Ya. Sebanyak 3 dari 4 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami inflasi. Ya. Di mana inflasi tertinggi tercatat di Kota Kendari sebesar 0,87%. Sedangkan satu kota mengalami deflasi yaitu Kota Bau-Bau sebesar 0,37%. Inflasi tahunan tertinggi tercatat sebesar 4,30% tercatat di Kabupaten Konawe dengan komoditas andil inflasi terbesar adalah beras sebesar 2,06%. Sedangkan inflasi terendah tercatat di Kabupaten Kolaka dengan inflasi sebesar 2,34%. Selengkapnya dapat dilihat pada layar dan naskah BLS. Kemudian kita lihat ringkasan inflasi Maret 2024. Pada Maret 2024 terjadi inflasi month-to-month sebesar 0,62%. Tadi sudah disampaikan, kemudian inflasi year to date sebesar 0,79% dan inflasi year on year sebesar 2,93%. Penyumbang utama inflasi Maret 2024 secara month-to-month adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,64%. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah antara lain beras, telur ayam ras, kangkung, dan sigaret kretek mesin. Penyumbang utama inflasi Maret 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,22%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras, kemudian sigaret kretek mesin, sawi, hijau, telur ayam ras, dan kangkung. Andil terbesar kedua adalah kelompok transportasi sebesar 0,29% yang disumbang oleh komoditas harga mobil 0,12% dan komoditas angkutan udara sebesar 0,10%. Baik, kita pada bagian kedua ini saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani dan nilai tukar usaha petani Sulawesi Tenggara kondisi Maret 2024. Nilai tukar petani Maret 2024 tercatat sebesar 110,86, naik 1,85% dibandingkan Februari 2024. Kenaikan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 3,13%. Lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 1,26%. 5 komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan IT Sulawesi Tenggara adalah kakao, coklat biji, gabah, nilam, ayam ras pedaging, dan durian. Peningkatan NTP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. NTP tanaman perkebunan rakyat naik sebesar 3,43%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani IT naik sebesar 4,97%, lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani atau IB yang mengalami kenaikan sebesar 1,50%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan IT adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat adalah kakao, coklat biji, nilam, kelapa,
cengkeh, kopi, kemiri, dan kelapa sawit. Penurunan NTP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura. NTP hortikultura turun sebesar 2%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 0,40%, sedangkan indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 1,65%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks yang diterima petani dari subsektor hortikultura adalah karena turunnya harga tomat, rambutan, cabai rawit, semangka, dan bawang merah. Selanjutnya, nilai tukar usaha petani atau NTUP Maret 2024 tercatat sebesar 111,78 atau naik 3,07% dibandingkan Februari 2024. Kenaikan NTUP terjadi pada indeks harga yang diterima petani atau IT naik sebesar 3,07% dibandingkan dengan Februari 2024 ya. Dan dari kenaikan indeks BPPBM atau biaya yang harus dikeluarkan petani ya, yang mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Lima komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks BPPBM adalah herbisida, bibit sapi, bakalan sapi, pupuk urea, dan pakan jadi atau konsentrat. Peningkatan NTUP tertinggi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat atau NTUP pada tanaman perkebunan rakyat itu naik sebesar 4,79%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 4,97%, lebih tinggi dari kenaikan BPPBM yang mengalami kenaikan sebesar 0,18%. Komoditas yang dominan mempengaruhi kenaikan BPPBM subsektor tanaman perkebunan rakyat adalah herbisida, urea, pupuk NPK, TSP, dan pembasmi jamur. Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura. NTUP subsektor hortikultura turun sebesar 0,38%. Penurunan NTUP pada hortikultura terjadi karena IT turun sebesar 0,40% dan indeks BPPBM mengalami penurunan sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan BPPBM subsektor hortikultura adalah herbisida. Selanjutnya, kita lihat perkembangan nilai tukar petani dan indeks harga konsumen pedesaan berdasarkan rinciannya ya, nilai tukar usaha petani. Kenaikan indeks harga yang dibayar petani disebabkan oleh kenaikan komponen pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan barang modal. Kenaikan konsumsi rumah tangga dominan dipengaruhi oleh kenaikan pada komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, terdapat satu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Kenaikan biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM dominan dipengaruhi oleh kenaikan pada komoditas kelompok pengeluaran bibit. Sementara itu, terdapat penurunan pada dua kelompok pengeluaran BPPBM, yaitu pupuk, pestisida, obat, dan pakan, serta kelompok transportasi dan komunikasi. Selengkapnya dapat dilihat di layar dan pada naskah BLS. Kemudian kita melihat perkembangan NTP per provinsi di Pulau Sulawesi. Tercatat perubahan NTP Provinsi Sulawesi Tenggara yang sekarang berada pada peringkat ketiga dibandingkan provinsi lain di Sulawesi. Jadi kalau kita lihat sebanyak 4 provinsi mengalami peningkatan NTP dan 2 provinsi lainnya mengalami penurunan
Ya, NTP tertinggi masih tercatat di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 138,37. Yang terendah tercatat di Provinsi Gorontalo sebesar 107,94. Namun demikian, hingga bulan Maret 2024, NTP Sulawesi Tenggara masih berada di bawah NTP nasional yang sebesar 119,39. Selanjutnya di bagian ketiga, saya akan menyampaikan terkait perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang Sulawesi Tenggara kondisi Februari 2024. Tingkat penghunian kamar atau TPK Hotel Bintang di Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 tercatat sebesar 34,28%. Atau mengalami penurunan 0,48 poin dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu Januari 2024 yang tercatat sebesar 34,76%. Kemudian jika dibandingkan dengan keadaan TPK pada Februari 2023 yang tercatat sebesar 42,28%, maka mengalami penurunan sebesar 8 poin. Secara keseluruhan, rata-rata lama menginap atau kita sebut dengan RLM, tamu asing dan tamu dalam negeri atau domestik hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 tercatat selama 1,2 hari atau mengalami peningkatan 0,03 poin dibandingkan dengan RLM pada bulan sebelumnya Januari 2024. Rata-rata tamu per kamar, guest per room, hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 tercatat sebesar 1,71 orang atau mengalami peningkatan sebesar 0,09 poin dibandingkan dengan rata-rata tamu per kamar pada bulan Januari 2024. Selanjutnya, persentase jumlah tamu domestik bulan Februari 2024 adalah sebesar 99,60% dan sisanya sebesar 0,40% adalah tamu asing. Kita lihat jumlah tamu asing hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada bulan Februari 2024 tercatat sebesar 109 orang atau mengalami penurunan sebesar 12,10% dibandingkan dengan jumlah tamu asing pada bulan Januari 2024 yang tercatat sebanyak 124 orang. Kemudian jika dibandingkan dengan jumlah tamu pada Februari 2023 yang tercatat sebanyak 50 orang, maka mengalami peningkatan sebesar 118%. Selanjutnya, jumlah tamu domestik hotel bintang di Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 tercatat sebesar 26.992 orang atau mengalami penurunan sebesar 4,24% dibandingkan dengan jumlah tamu domestik yang menginap pada bulan Januari 2024 yang tercatat sebanyak 28.187 orang. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebanyak 29.581 orang, maka mengalami penurunan sebesar 8,60%. Secara keseluruhan, jumlah tamu menginap baik asing dan domestik pada hotel bintang di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Februari 2024 tercatat sebanyak 27.101 orang atau mengalami penurunan sebanyak 4,27% dibandingkan dengan jumlah tamu yang menginap pada Januari 2024 yang tercatat 28.331 orang. Ya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, maka terjadi penurunan sebesar 8,38%. Dapat disimpulkan secara keseluruhan pada umumnya jumlah tamu baik asing maupun domestik secara month-to-month maupun year-on-year mengalami penurunan. Kemudian kita lihat bagian keempat, saya akan menyampaikan terkait perkembangan transportasi udara dan laut kondisi Februari 2024.
Pada moda transportasi udara Februari 2024 terjadi penurunan jumlah penumpang, baik yang berangkat maupun datang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Januari 2024, dengan penurunan masing-masing sebesar 1,45% pada penumpang berangkat dan 11,94% pada penumpang datang. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2023, terjadi peningkatan jumlah penumpang berangkat sebesar 1,03%. Sementara pada penumpang yang datang terjadi penurunan sebesar 7,28%. Sementara untuk angkutan barang, terjadi penurunan jumlah barang baik yang dibongkar maupun yang dimuat jika dibandingkan dengan Januari 2024. Penurunan masing-masing sebesar 3,15% dan 6,74%. Sedangkan jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2023, terjadi peningkatan baik pada barang yang dibongkar maupun dimuat oleh angkutan transportasi udara. Besarnya peningkatan yaitu sebesar 14,72% pada barang yang dibongkar dan 2,68% pada barang yang dimuat. Penurunan jumlah penumpang dan barang pada Februari 2024 ini didorong oleh adanya bandara yang tidak beroperasi pada bulan Februari 2024. Kemudian selanjutnya pada moda transportasi laut ya, pada Februari 2024 ini jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu Januari 2024 itu mengalami penurunan jumlah penumpang, baik penumpang naik maupun penumpang yang turun, masing-masing penurunan sebesar 2,20% dan 13,76%. Sedangkan jika dibandingkan dengan Februari 2023, jumlah penumpang baik yang naik maupun yang turun mengalami peningkatan. Pada penumpang yang naik meningkat sebesar 42,19% dan pada penumpang yang turun meningkat sebesar 30,75%. Sementara untuk angkutan barang ya, dengan moda laut, jika dibandingkan dengan Januari 2024 juga mengalami penurunan. Pada barang yang dibongkar turun 5,28% dan pada barang yang dimuat turun 25,71%. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2023, barang yang dibongkar mengalami kenaikan sebesar 108,03%. Dan barang yang dimuat sebaliknya mengalami penurunan sebesar 20,20%. Terakhir, saya akan menyampaikan perkembangan ekspor impor dan neraca perdagangan Sulawesi Tenggara kondisi Februari 2024. Nilai ekspor Sulawesi Tenggara tercatat sebesar 295,70 juta US dollar. Nilai ini mengalami penurunan secara bulanan dan tahunan jika dibandingkan Januari 2024. Nilai ekspor menurun 31,59%, sedangkan dibanding bulan yang sama tahun yang lalu itu sebesar 13,12% turunnya. Dilihat dari perkembangannya secara bulanan atau month to month dan tahunan year on year, baik nilai maupun volume ekspor sama-sama mengalami penurunan pada periode April, Juni, September, dan November 2023 serta Februari 2024. Penurunan nilai ekspor secara bulanan dan tahunan utamanya disumbang oleh penurunan nilai ekspor sektor industri pengolahan. Menurut sektor, ya, ekspor Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 didominasi oleh sektor industri pengolahan, yaitu sebesar
295,32 juta US dollar atau berperan 99,87%. Sedangkan sisanya berasal dari sektor pertanian sebesar 0,38 juta US dollar atau dengan peran 0,13%. Nilai ekspor sektor industri pengolahan turun 31,67% pada Februari 2024 secara month-to-month dan turun 13,10% pada bulan yang sama tahun lalu atau secara year on year. Meskipun sektor pertanian pada Februari 2024 ini mengalami peningkatan sebesar 312,15%, tetapi secara tahunan itu menurun sebesar 29,87%. Pada Februari 2024, nilai ekspor besi dan baja menurun secara bulanan dan tahunan. Jadi ada 3 besar komoditas unggulan ekspor dari Provinsi Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 adalah besi dan baja, contohnya ferronikel dan stainless steel setengah jadi, dengan peranan sebesar 98,01% dari total ekspor Sulawesi Tenggara. Disusul ekspor ikan dan udang, contohnya frozen fillet, octopus frozen sebesar 0,98% dan daging ikan olahan, contohnya swimming crabs sebesar 0,46%. Komoditas besi dan baja menurun secara bulanan sebesar 32,68% dan tahunan sebesar 14,09%. Sedangkan komoditas ikan dan udang meningkat secara bulanan sebesar 118,31% dan tahunan sebesar 13,87%. Pada Februari 2024, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor Sulawesi Tenggara dengan nilai ekspor terbesar sebesar 268,55 juta US dollar. Jika dilihat menurut negara tujuan utama ekspor, Tiongkok menempati urutan pertama dengan peranan sebesar 90,82%. Disusul India sebesar 7,24% dan Amerika Serikat sebesar 1,30%, sementara sisanya 0,64% diekspor ke beberapa negara lainnya, antara lain Filipina, Australia, Puerto Rico, dan Jepang. Kemudian ekspor ke Tiongkok didominasi oleh komoditas besi dan baja. Ya, contohnya ferronikel dan stainless steel setengah jadi. Ke India berupa komoditi buah-buahan, contohnya jambu mete, dan ke Amerika Serikat berupa komoditas ikan dan udang, contohnya frozen fillet dan octopus frozen. Selanjutnya kita masuk ke import. Nilai import Februari 2024 mencapai 225 juta US dollar, naik 27,93% dibandingkan Januari 2024. Nilai impor mengalami kenaikan secara bulanan dan tahunan pada Februari 2024 ini. Jika dibandingkan Januari 2024, maka nilai impor meningkat 27,93%, sedangkan dibanding bulan yang sama tahun yang lalu sebesar 47,79%. Dilihat dari perkembangannya secara bulanan, month-to-month, dan tahunan year on year, baik nilai maupun volume impor sama-sama mengalami peningkatan pada periode Oktober dan Februari, yaitu Oktober 2023 dan Februari 2024. Impor untuk semua kelompok penggunaan barang mengalami peningkatan pada Februari 2024. Menurut penggunaan barang, impor Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 ini didominasi oleh bahan baku atau bahan penolong sebesar 88,30%, disusul untuk barang konsumsi 4,78% dan sisanya untuk barang modal sebesar 6,92%. Ya. Peningkatan nilai impor secara bulanan dan tahunan utamanya disumbang oleh peningkatan nilai impor semua kelompok
penggunaan barang dengan kenaikan paling signifikan adalah kelompok barang konsumsi, yaitu 11.614,82% secara bulanan dan 4.320% secara tahunan ya. Jadi tinggi sekali nih import untuk barang konsumsi. Pada Februari 2024 nilai import bahan bakar mineral meningkat secara bulanan dan juga tahunan. 3 besar komoditas unggulan import ke Sulawesi Tenggara ya, pada Februari 2024 adalah bahan bakar mineral, contohnya bensin dan batu bara dengan peranan sebesar 56,66% dari total impor Sulawesi Tenggara. Disusul besi dan baja, contohnya ferroalloy dengan berat kromium di atas 4% karbon sebesar 25,72%, dan juga impor mesin peralatan listrik, contohnya generating set mesin diesel, semi diesel dengan output di atas 12.500 kVA yang sebesar 4,40%. Pada Februari 2024, Tiongkok masih menjadi asal utama impor Sulawesi Tenggara dengan nilai impor sebesar 72,40 juta US dollar. Jika dilihat menurut negara asal utama impor, Tiongkok menempati peringkat pertama dengan peranan sebesar 32,18%, disusul Singapura sebesar 22,90% dan Malaysia sebesar 18,25%. Sementara sisanya 26,67% ditujukan atau diimpor dari negara Brasil, Kazakhstan, dan Korea Selatan. Impor dari ketiga negara asal impor didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral, contohnya bitumen, anthracite, bahan bakar diesel, dan bensin. Kemudian kita lihat neraca perdagangan barang di Sulawesi Tenggara, yaitu Sulawesi Tenggara mengalami surplus pada Februari 2024 sebesar 70,70 juta US dollar. Surplus neraca perdagangan Sulawesi Tenggara pada Februari 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 256,39 juta US dollar dan tahun yang lalu pada bulan yang sama sebesar 188,12 juta US dollar. Neraca perdagangan Sulawesi Tenggara Februari 2024 mengalami penurunan sebesar 185,69 juta US dollar secara bulanan dan juga 117,42 juta US dollar secara tahunan. Baik, Bapak Ibu.